발견물체가 접근했습니다. Halo guys, apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Kali ini kita akan mengulas salah satu film yang baru dirilis tahun 2022 ini guys, yang berjudul Emergency Declaration. Film ini menceritakan upaya pendaratan darurat sebuah pesawat Korea yang mengangkut penumpang dengan tujuan Hawaii, Amerika. Namun pendaratan darurat itu ternyata mendapat penolakan dari semua bandara di seluruh dunia. Seperti apa kisahnya guys? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Kisah bermula ketika seorang pria bernama Jahuk bersama putrinya bernama Somin hendak terbang ke Hawaii untuk pengobatan terkait eksim yang diderita putrinya. Saat mengantri, Somin minta izin kepada Jahuk untuk ke kamar kecil. Karena toilet wanita saat itu lagi penuh, akhirnya Somin pun pergi ke toilet pria. 나 화장실 갔다 와도 돼? Setelah buang air kecil, Somin sempat melihat seorang pria yang aneh bernama Jinsuk yang sedang membersihkan luka di ketiaknya. Namun keberadaan Somin diketahui oleh pria itu dan untung saja Jahuk datang menyusul Somin. Setelah kejadian itu, kembali Jinsuk mendatangi Jahuk dan Somin dengan berpura-pura bertanya. Melihat gelagat aneh dari Jinsuk, akhirnya mereka berdua pun pergi meninggalkan Jinsuk. 어디로 가시는데요? 얘 지금 나보고 뭐라 그랬잖아요. 사람이 미쳤나? 그래 안 가. 와이프가 있냐 없냐? 당신과 알아서 뭐 하려고? Di tempat terpisah, Detektif Inho mendapatkan informasi tentang adanya seorang yang hendak mengacaukan penerbangan pada hari itu. Informasi ini dia dapatkan dari laporan anak-anak kecil dan sebuah video yang beredar dan tidak begitu jelas. Laporan itu sempat diremehkan oleh polisi karena dianggap hanya sebagai guyonan saja. Namun Inho bersama anak buahnya memilih untuk menyelidiki hal itu karena sang istri juga hendak terbang ke Hawaii pada hari itu. Scene berpindah ke kokpit pesawat. Sebelum berangkat, pilot pesawat memberitahukan kepada semua kru yang bertugas bahwa cuaca terlihat buruk sehingga kemungkinan turbulensi akan terjadi. Sementara di kabin pesawat terlihat beberapa penumpang sudah mulai naik dan menempati tempat duduknya masing-masing. Jahuk kemudian naik bersama Somin. Awalnya ia merasa lega karena terpisah dengan pria yang mencurigakan itu. Namun perasaan itu hilang setelah melihat Jinsuk akan terbang di pesawat yang sama dengannya. Saat semua penumpang sudah masuk ke pesawat, petugas menutup pintu pesawat dan pesawat pun langsung take off. 결제 부탁드리겠습니다. 출발하겠습니다. Kita pindah ke Detektif Inho, di mana betapa kagetnya Inho saat dia mendapatkan seorang mayat yang berada di dalam rumah yang dia selidiki itu. Singkat cerita, semua polisi pun berdatangan melakukan penyelidikan di area tersebut. Dan menurut ahli forensik bahwa kematian pria itu disebabkan oleh racun. Kemudian kita kembali ke pesawat. Beberapa saat setelah pesawat take off, semua penumpang pun mulai sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Kemudian seorang pramugari menghampiri Jahuk yang menyarankan agar tidak terlalu banyak minum. Lalu Somin menjelaskan kepada pramugari itu kalau ayahnya sebenarnya takut terbang akibat trauma yang dia alami. 그런 말이 어딨어. 어른이 누가 비행기를 무서워. 네, 실례하겠습니다. Beberapa saat setelah itu, Jinsuk terlihat berdiri dari tempatnya menuju ke toilet. Di sana Jinhook tampak mengeluarkan sesuatu dari ketiaknya. Saat keluar dari toilet itu, Jinsuk bertemu dengan Somin yang hendak ke toilet yang sama.
미안해. 진짜 너무 급해서 미안해. Scene berpindah kepada Inho, di mana penyelidikan itu membawa Inho kepada temuan seorang ilmuwan yang melakukan penelitian berbahaya, yakni penyebaran virus mematikan. Berdasarkan penyelidikan itu, ilmuwan itu telah melakukan uji coba kepada tikus dan akhirnya secara perlahan mencobanya kepada manusia. 시간 재고 잠복기를 줄이려고요. 그냥 쥐들도 죽잖아요. 혈관 터지고 내장 치료를. 바이러스가 발진하는 시간을 줄이는 실험을. 이 사람 바이러스로 살이 된 겁니다. Mengetahui hal itu, detektif Inho pun langsung pergi dan mengejar ilmuwan itu. 비행기를 탄 거야? 아니, 임마 이게 핸드폰도 없고. Sementara di pesawat, pria yang berada dalam toilet tadi merasa ada semacam serbuk debu yang jatuh dari atap toilet, kemudian melaporkannya kepada pramugari. Mendapatkan laporan itu, pramugari itu pun langsung mengecek ke toilet itu. Di sisi lain, Inho yang sedang menuju ke bandara khawatir kalau ilmuwan itu juga sedang berada dalam pesawat menuju Hawaii. 전화를 안 받고, 뭐 설마 하와이는 아니겠지. Di pesawat, Jahuk kaget mendapati pria di sebelahnya mendapatkan pesan video dari temannya yang memberitahukan tentang adanya ancaman di pesawat itu. Melihat rekaman itu, Jahuk pun langsung pergi mencari Somin dan melaporkan hal itu kepada pramugari. Setelah dicek oleh pramugari, ternyata pria itu adalah seorang ilmuwan yang akan menghadiri kongres di Hawaii. 제가 신분증이나 명함 같은 걸 잠시 확인해 볼 수 있을까요? 박사요? 하와이 학회 때문에 가신다고. Setelah itu pramugari terlihat sibuk dengan menyiapkan makanan dan mengantarkan makanan kepada pilot dan kopilot di kokpit pesawat. Lalu kita pindah ke Inho yang sudah sampai ke bandara dan langsung menanyakan ilmuwan itu kepada salah satu pegawai bandara. Setelah mendapatkan nomor penerbangan Jinsuk yang ternyata berada dalam satu pesawat dengan istrinya Inho, Inho pun langsung mendatangi maskapai penerbangan terkait untuk koordinasi dan memerintahkan agar menangkap Jinsuk di dalam pesawat. 아니 보안 요원이 왜 없는데? 원래 없어요, 형사님들. Sementara di pesawat, pria yang tadi berada dalam toilet itu terlihat mulai demam dan gatal-gatal, dan beberapa saat kemudian merasakan ada yang aneh dengan penglihatannya, dan tidak lama pria itu pun meninggal. Sementara di kokpit pesawat, pilot menerima pesan dari pusat tentang adanya teror dalam pesawat itu. Bertepatan dengan itu, pramugari datang melaporkan kematian penumpang di pesawat itu. 36 찰리 부근에서 남자 승객 한 분이 사망하셨습니다. Di sisi lain, Jahuk yang melihat Jinsuk pun langsung mendatangi Jinsuk dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di pesawat itu. Melihat perkelahian itu, kopilot pun datang melerai mereka berdua. Namun saat ditanya oleh kopilot, Jinsuk pun langsung lari dan dikejar oleh beberapa penumpang yang ada dalam pesawat itu. Sebelum akhirnya bisa diamankan tanpa disadari, Jinsuk berhasil mengeluarkan serbuk virus itu yang berada di tangannya. 생년월일 85년 12월 1일 맞죠? Singkat cerita, masalah ini pun langsung diketahui oleh Menteri Perhubungan dan Transportasi Korea. 국내 업체는 Di sisi lain, Inho yang berusaha menjelaskan kepada maskapai penerbangan itu tentang teror virus itu mendapat penolakan karena belum dianggap memiliki cukup bukti dan justru akan membahayakan penumpang. Setelah Jinsuk diamankan di suatu tempat, Jahuk mendatangi kopilot itu dan menanyakan hal itu. Usut demi usut ternyata kopilot dan Jahuk saling mengenal satu sama lain. Entah ada cerita apa di antara mereka berdua, sampai saat ini saya juga belum tahu guys. Scene berpindah dengan memperlihatkan ibu menteri yang baru saja tiba dan langsung mengadakan rapat mengenai hal ini. Selain itu juga hadir staf kepresidenan untuk mengawal kasus ini. 청와대 위기관리센터 박혜수 실장입니다. 좀 더 명확해지면 하겠습니다. 먼저 상황을 좀 보시죠. Menurut menteri, mereka akan berbicara kepada Amerika untuk mendapatkan bandara terdekat untuk mengeluarkan semua penumpang yang ada.
Lalu kita pindah ke ruangan rapat, di mana polisi sedang menjelaskan penemuannya mengenai hal ini kepada menteri. Di sana mereka juga membahas profil Jin Suk, yang mana Jin Suk adalah seorang ilmuwan yang menjabat sebagai kepala mikrobiologi yang bekerja di perusahaan multinasional Bricom. Dan setelah dilakukan koordinasi, ternyata dari pihak Bricom tidak kooperatif dengan mereka dan mengatakan tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Sementara menteri memerintahkan agar menggunakan hak negara untuk menanyakan hal ini ke Bricom. Kemudian Inho mengusulkan agar bernegosiasi dengan Jin Hook di pesawat dengan maksud mengetahui maksud dan tujuannya melakukan ini. 들어줄 건 들어주고 하면서 그렇지 않으면 이렇게 다들 유진석과 협상하시죠. Kemudian negosiasi itu pun dilakukan dengan didengarkan langsung oleh pemerintah Korea. 지금 이 전화로 정부 관계자분들이 뭔가 원하는 게 있는 겁니까? 이유가 있을 것 같아요. 여기 비행기에 탄 사람들이 전부 죽었으면 좋겠어요. Namun saat negosiasi berlangsung, tiba-tiba pesawat mengalami kemiringan yang membuat semua orang di pesawat itu panik. Ternyata pilot pesawat itu juga sudah terinfeksi virus setelah memakan makanan dari pramugari yang membersihkan toilet tadi, dan akhirnya pilot pun meninggal. Melihat kejadian itu, Jahuk langsung menuju ke kokpit untuk membantu petugas mengambil alih kemudi dan berusaha keras menarik kemudi pesawat agar bisa kembali terbang dengan normal, dan berhasil. Setelah keadaan pesawat kembali normal, kopilot langsung menuju ke kokpit pesawat melihat situasi di sana. Di sana, kopilot kaget melihat Jahuk berada di kokpit dan telah menyelamatkan mereka semua. Bertepatan dengan itu, pramugari mendapatkan Jin Hook yang telah meninggal dunia akibat virus itu. Dan setelah kejadian itu, kemudi pesawat diambil alih oleh kopilot. Sementara di media telah ramai memberitakan tentang teroris yang menyerang pesawat Korea dan memutar beberapa video rekaman yang didapatkan dari salah satu penumpang yang mengirim ke wartawan. Hal ini tentu saja menyudutkan pemerintah Korea, sehingga pemerintah Korea pun harus menggelar jumpa persnya. Dalam jumpa pers itu, menteri juga mengatakan akan berkoordinasi dengan Amerika untuk mencari bandara terdekat agar bisa melaksanakan pendaratan darurat untuk mengevakuasi para korban terinfeksi. Pidato menteri ini didengarkan langsung oleh para penumpang yang berada di pesawat itu melalui internet, sehingga semua penumpang pesawat itu mulai panik dengan keadaan di pesawat. Sementara di pesawat, beberapa penumpang sudah terinfeksi dan meninggal dunia, termasuk salah satu pramugari yang terinfeksi itu juga telah meninggal. Setelah kejadian itu, penumpang mulai melakukan evakuasi mandiri dengan memisahkan penumpang yang sudah terinfeksi dan yang belum, agar bisa mencegah penularan. Saat itu Somin diminta agar ikut dalam kelompok penumpang yang terinfeksi dengan alasan kulitnya yang melepuh, tetapi Jahuk mengatakan bahwa anaknya hanya terkena eksim dan tidak menular. Kejadian itu spontan membuat perdebatan di antara mereka, dan akhirnya Jahuk pun ikut ke belakang ke pesawat. Kemudian kita kembali ke darat, di mana diberitakan media bahwa beberapa pejabat Korea telah berangkat ke Amerika untuk koordinasi dengan pihak Amerika dan menangani kasus ini setelah sampai di sana. Berbagai opini masyarakat juga tersebar membuat kasus ini semakin viral di dunia maya. Sementara itu di pesawat korban mulai berjatuhan. Jahuk melihat hal itu langsung berniat menolong beberapa penumpang dan memberikan arahan kepada pramugari dan mengobati beberapa penumpang yang demam. Shin berpindah ke Inho yang sedang mendatangi Bricom, tempat Jihuk bekerja. Di sana, Inho ditolak oleh Bricom karena belum memiliki surat tugas resmi dan hal ini membuat mereka terlibat keributan. Sementara itu, pihak pemerintah Korea mendapatkan kabar dari pemerintah Amerika yang menolak pendaratan pesawat Korea itu karena pihak Amerika menganggap akan membawa masalah untuk mereka. Sembari mencari negara yang bisa menerima mereka, pilot pun diperintahkan untuk kembali ke Korea dan akhirnya pilot pun berbelok arah ke Korea.
Mendengar keputusan itu, penumpang kembali resah. Kembali ke Korea berarti mereka harus menunggu lebih lama lagi, sedangkan kondisi mereka semua sudah sekarat akibat virus itu. Sementara itu, pemerintah juga sudah menyiapkan segala sesuatunya menyambut pesawat itu kembali dengan menyiapkan tim khusus penanggulangan virus dan sistem karantina kepada penumpang. Di sisi lain, Inho mendapatkan info dari salah satu pegawai Brikom yang tidak ingin diketahui namanya, memberitahukan bahwa dalam kasus itu ada orang yang membantu Ji-hook dalam melakukan aksinya. 예. 이거 추적 안 되는 거죠? 아, 그럼요. 지금 밖에 나와서 통화. 지금 방송 나오는 그 주진석과 뭔가 공모를 하는 듯 했어요. Mendapatkan informasi itu, Inho dan petugas yang lain langsung pergi menyergap orang yang dimaksud di rumahnya. Namun saat hendak menangkap orang itu, tiba-tiba singkat cerita, pria itu pun berhasil ditangkap oleh Inho. Setelah diinterogasi oleh polisi, pria itu ternyata merupakan korban Ji-hook juga. Pria itu adalah rekan kerja Ji-hook, dan akhirnya pria itu pun menceritakan semua tentang Ji-hook. 몇 년 전에 중동에서 바이러스 하나가 변종돼가지고 들어온 게 하나 유진석으로 해고되고 끝났어요. 근데 유진석 그 새끼가 그 착한 얼굴로 샘플 좀 보내달라. 연구원 3명이 그 바이러스에 노출돼 버린 거죠. 그때 바이러스... Sementara di pesawat itu, terlihat pramugari sedang berbicara dengan Ji-hook. Ternyata Ji-hook adalah seorang pilot yang berpengalaman. 그날도 날씨가 되게 안 좋았는데 승객들 내보내느라고 꼬리 쪽에 있다가 가려고 했는데 간접탑이랑 의견이 좀 달랐어요. 최복이정 와이프예요. Tidak lama setelah itu, kopilot Choi menghubungi pramugari untuk mempersiapkan Ji-hook sebagai pilot cadangan nantinya. Di sisi lain, Inho mendapatkan informasi dari ibu Jin-hook di rumah sakit yang memberitahukan bahwa perusahaan Brikom telah menyelidiki virus itu dan sedang memiliki antivirusnya. Hal ini juga langsung diketahui oleh menteri, dan saat itu juga menteri memerintahkan agar meminta antivirus itu kepada pihak Brikom. 지금 브리콤에 병력 얼마나 모아줄 수 있어요? Sementara Inho yang mendatangi Brikom dan berusaha menerobos security Brikom yang menghalangi mereka. Di pesawat terlihat Ji-hook sedang mendampingi kopilot Choi dengan duduk di kursi kemudi kopilot. Di sana Ji-hook memberitahukan kepada kopilot Choi bahwa dirinya berangkat ke Hawaii dalam rangka mengobati penyakit eksim putrinya, karena selama ini putrinya terus dibully di sekolahnya akibat penyakitnya itu. Sementara di Brikom terjadi perdebatan antara Inho dan petinggi Brikom. Dari pihak Brikom tetap tidak menerima dikatakan terlibat dengan kasus itu. Namun tiba-tiba Minister of Land, Infrastructure and Transport 제공하고 정상 참작 받으세요. 당신들 이거 알려주면. Setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Menteri, owner Brikom pun menerima mereka dan bersedia memberikan virusnya. Mendengar keputusan itu, akhirnya semua warga Korea bergembira mendengarkan berita itu. 소유하고 있고 무상으로 지원하겠다는 입장을 밝혔습니다. Begitu juga dengan penumpang yang di pesawat itu yang mendengarkan melalui internet. Sementara dirinya telah membuat deklarasi darurat untuk mendaratkan pesawat itu di Narita, Jepang. Sementara itu di Menara Narita, Jepang, mereka kaget dengan rencana dadakan itu dan tanpa ada konfirmasi sama sekali. Kemudian pihak Korea pun langsung mengkoordinasi dengan pihak Jepang, dan setelah menunggu beberapa saat, akhirnya mereka kembali ditolak oleh Jepang. 도쿄에서 거부했습니다. 빨리 영국에서 벗어나라고 난립니다. Mendengar keputusan Jepang itu, kopilot pun tetap akan mendaratkan pesawat itu karena kopilot Choi menyadari dirinya tidak akan bertahan lama lagi. Namun saat pesawat itu akan mendarat, tiba-tiba pesawat mereka dikejar oleh pesawat tempur Jepang dan bahkan memberikan tembakan peringatan agar keluar dari jalur untuk mendarat. Meskipun telah diberikan peringatan keras, kopilot Choi tetap mendaratkan pesawat. Dan saat kapal perang Jepang itu berada di hadapannya, tiba-tiba
Akhirnya kopilot Choi pun membatalkan pendaratannya dan bersamaan dengan itu, kopilot Choi pun jatuh dan tidak dapat melanjutkannya lagi. Melihat kondisi itu, Jahuk langsung mengambil kemudi pesawat menggantikan kopilot Choi. Kemudian dari media Jepang memberitakan permintaan maaf pemerintah Jepang karena telah menolak Korea dikarenakan beberapa hal yang menyangkut keamanan negaranya. Dan akhirnya pesawat pun mau tidak mau harus kembali menuju Korea. Setelah mendengarkan penjelasan pemerintah Jepang mengenai virus itu, pemerintah Korea pun mulai ragu dengan menerima pesawat itu meskipun telah memiliki antivirusnya dan mereka tidak berani ambil resiko jika nanti antivirus itu ternyata tidak bekerja. Mendengar perdebatan di antara petinggi-petinggi negara, Inho pun berniat untuk pergi ke laboratorium itu untuk menyuntikkan virus itu ke tubuhnya agar bisa menjadi bukti bahwa antivirus itu dapat bekerja. Namun keadaan Inho setelah itu ternyata jauh dari yang diharapkan. Sementara di pesawat, semua penumpang terdiam mendengar keputusan pemerintah Korea yang juga tidak menerima mereka untuk kembali dengan alasan keamanan seluruh warga negara Korea. Hal ini jelas sangat menyayat hati para penumpang dan dengan jiwa yang sangat besar, akhirnya semua penumpang pun bersama-sama menyatakan tidak akan mendarat demi menyelamatkan warga Korea. Mendengar hal itu, semua orang di pemerintahan pun merasa kaget mendengar kabar itu. Semua warga Korea menyaksikan semua penumpang mengatakan hal seperti itu. Saat semuanya dianggap sudah pasrah dengan keadaan, tiba-tiba detektif Inho kembali sadarkan diri dan ini membuktikan bahwa antivirus itu bekerja dengan baik. Tentu saja hal ini adalah kabar yang baik bagi seluruh rakyat Korea, termasuk para penumpang di pesawat itu. Setelah mendapatkan kabar mengenai hal itu, Kapten Jahuk pun bersiap-siap melakukan pendaratan di Bandara Korea. Meskipun kondisi pesawat saat itu dipastikan tidak dapat mendarat karena beberapa faktor seperti bahan bakar dan cuaca, namun Kapten Jahuk membuktikan kepada semua bahwa keputusan yang diambil selama ini adalah benar. Di akhir film terlihat Bu Menteri mengundurkan diri dari jabatannya setelah memberikan perintah untuk pendaratan yang belum diverifikasi sebelumnya. Dan Inho meskipun terlihat masih di kursi roda, tetapi dapat dipastikan dalam waktu dekat akan kembali pulih. Dan film pun berakhir.